Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Pak Hajri, kita lanjutkan tadi sedikit sebelum kita masuk, karena kan Pak Hajri mantan Dubes Lebanon ya. Jadi nanti kita akan bicara lebih dalam soal bagaimana pentingnya Lebanon di tengah konflik ini. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit soal bagaimana kalau kita melihat Israel dengan misinya misi serangannya ke Lebanon yang mengatakan itu sebenarnya untuk mengamankan Hizbullah. Ini kan sesuatu yang sepertinya seperti lagu lama ya Pak. Kalau kita mendengarkan bagaimana serangan dia ke Gaza itu adalah untuk menghancurkan Hamas. Nah, bagaimana membedakan apakah memang Israel ini benar-benar merasa terancam atau seberapa signifikan sebenarnya Hizbullah itu sehingga harus dihancurkan seperti itu, ketika di lapangan ternyata yang kita saksikan korban-korbannya justru warga sipil. Hizbullah itu merupakan kekuatan poros perlawanan yang paling besar. Disinyalir bahwa Hizbullah itu memiliki sekitar 100.000 apa nih Pak? 100.000 tentara. Oke. Jadi cukup signifikan dan mengancam Israel ya. Milisi, meskipun Hizbullah marah kalau disebut milisi. Karena bagi mereka sebagai sayap, sebagai poros perlawanan, ya dia militer. Ini sah sebagai kekuatan militer yang tangguh di Libanon. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di Libanon Hizbullah itu menjadi kekuatan militer terbesar. Bahkan ini mungkin susah dipercaya ya, lebih besar dan lebih kuat daripada tentara resmi Libanon. Iya. Itu gampang dipercaya mungkin ya Pak, karena memang ada bantuan dari Iran juga kan ya Pak. Betul. Lebanese Army Force, LAF itu ya itu sangat berada di bawah Hizbullah. Dan per hari ini mereka masih sekuat itu? Setelah perang dimulai tahun 2023 sampai 2025, gencatan senjata pada bulan Januari, seperti saya katakan tadi, infrastruktur sampai level 4 itu berhasil dihancurkan oleh Israel. Tetapi perlu diketahui Hizbullah ini sebuah poros perlawanan, al-Muqawwamah mereka menyebutnya dalam bahasa Arab, yang sangat ideologis. Perlu diketahui memang salah satu faktor yang sangat menonjol dalam Islam Syiah itu adalah ideologi martyrdom ya, ideologi kesyahidan. Keberanian untuk mati itu memang luar biasa tinggi, sebagaimana ditunjukkan Iran sejak revolusi 1979. Kewalahan Irak dulu dalam perang hampir 10 tahun dengan Irak itu juga kewalahan antara sebuah negara yang melakukan perang hanya semata-mata politik dengan Iran yang sangat ideologis. Yang kemudian dimenangkan oleh Iran. Nah, Hizbullah itu semacam itu juga. Apalagi kita tahu bahwa sistem imamah dalam aliran atau dalam sekte Syiah itu sangat kuat. Sangat berbeda dengan imamah atau kepemimpinan di kalangan Sunni, dalam kalangan Islam Sunni yang terkesan kocar-kacir, tidak di bawah satu komando yang solid. Ini Syiah di Libanon sangat solid, padahal jumlahnya sebetulnya sama. Artinya jumlah antara Muslim Syiah yang menjadi basisnya Hizbullah dengan Muslim Sunni dan dengan Kristen Maronis itu jumlahnya antara 30 saja. Tetapi memang Hizbullah itu menjadi sangat dominan dan sangat menonjol, bahkan bagi sekte-sekte yang lain, bukan hanya bagi aliran Muslim Sunni, juga bagi Muslim Maronis yang sebetulnya Kristen Maronis. Dan Kristen Maronis ini terlihat mereka melihat Hizbullah ini dengan sedikit ada kesan jumowo begitu ya, karena dia yang menjadi paling kuat secara politik dan militer, padahal Hizbullah ini dalam politik domestik Libanon sebetulnya koalisinya dengan Kristen Maronis. Jadi Hizbullah plus Kristen Maronis itulah yang menghasilkan Presiden Michel Aoun, presiden yang sebelum Presiden Libanon sekarang. Sekarang penggantinya namanya Presiden Joseph Aoun, dulu namanya Michel Aoun. Itu adalah dari Kristen Maronis yang menjadi presiden karena didukung oleh Hizbullah. Tetapi dalam perang dengan Israel selama 2 tahun dari tahun 2023 itu hanya Hizbullah yang betul-betul digempur oleh Israel.
Jadi Kenapa? bahkan ketika berdampingan antara markas Hizbullah dengan markas LAF atau dengan kepolisian Libanon atau dengan kelompok yang lain, itu memang hanya betul-betul bangunan Hizbullah yang digempur oleh Israel itu. Karena memang dirasa itu Karena yang paling memang yang mengganggu. menjadi ancaman bagi Israel itu adalah Hizbullah. Oke. Baru pada serangan Israel yang terakhir ini, yaitu ketika terjadi bersama dengan perundingan Amerika Yang katanya Iran gencatan ini, senjata, yang kemudian Selat Hormuz sempat dibuka, tiba-tiba Israel menyerang. Israel ini menggempur Hizbullah, tetapi dengan korban di luar Hizbullah dalam skala besar. Bahkan ada yang menghitung sampai hampir mencapai angka 300 warga sipil. Iya. Yang ini sebetulnya sesuatu yang relatif baru yang tidak Israel terjadi ya, Pak? dalam serangan Israel sebagaimana selama ini. Yang kedua, tidak heran jika kemudian 2 hari yang lalu mulai turun demonstrasi masyarakat Libanon yang lebih pluralis memberikan dukungan kepada Hizbullah. Itu baru pertama kali terjadi. Selama ini kelompok-kelompok yang lain yang saya sebut tadi relatif diam dan melihat atau bahkan menonton apa yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah. Kali ini mulai melibatkan kelompok-kelompok yang lain. Ini juga merupakan fenomena baru. Iya, menarik ya. Ketika serangan itu kemudian justru malah menyatukan warga Libanon. Sama seperti yang mungkin Amerika pikir ketika menyerang Iran, kemudian tidak terjadi pergantian rezim, tetapi justru malah menyatukan Iran. Karena justru kelompok yang selama ini oposan kepada rezim di Iran justru itu bersatu. Oke. Ini memang anomali-anomali yang terjadi dalam serangan-serangan itu. Tapi kalau mau bicara khusus soal Libanon, Pak Hajri, kita mau bicara karena kemarin itu ketika terjadi gencatan senjata yang diumumkan oleh Pakistan, tetapi kemudian tidak dipatuhi oleh semua pihak rasanya ya, karena akhirnya Selat Hormuz ditutup lagi. Itu ketika terjadi serangan. Anda melihatnya ketika poin Libanon itu menjadi penting buat Iran, bisakah dijelaskan kenapa Lebanon ini seolah-olah seperti bagian dari Iran gitu, dan mengapa kemudian dari sisi Amerika Serikat dan Israel menganggap ketika perundingan itu terjadi, Libanon itu sebenarnya harusnya keluar dari poin-poin kesepakatan. Ya, dari 10 poin pembicaraan dengan Iran itu memang tidak masuk Libanon. Dan karena itu Israel selalu menyatakan bahwa Libanon tidak menjadi bagian dari perundingan tersebut. Tetapi Amerika dan Israel itu secara penuh mengkategorikan Iran dan poros perlawanan dalam hari ini Hizbullah itu adalah merupakan satu kesatuan. Dan karena itu Libanon itu merupakan satu kesatuan dengan Iran, dengan Hamas, dengan Hizbullahnya dan sebagainya. Oleh karena selama ini memang kekuatan selain Hizbullah di Libanon itu praktis tidak menunjukkan keterlibatannya dalam perang tersebut. Tapi kalau dari sisi Iran, kenapa Lebanon ini penting? Iran itu menjadikan beberapa negara dan beberapa aksis poros perlawanan itu menjadi proksinya. Libanon itu menjadi salah satu negara yang menjadi proksi Iran yang sangat kuat meskipun tidak utuh. Dalam hal ini diwakili oleh Hizbullah. Jadi namanya Presiden Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, termasuk di dalamnya Garda Revolusi Iran, itu selalu menjadikan Iran itu tempat berkunjung yang paling cepat dilakukan jika terjadi sesuatu di Libanon. Tempat berlindung mungkin ya? Atau seperti apa membacanya, Pak? Memang seperti perpanjangan tangan. Proksi itu kan artinya perpanjangan tangan. Memang Iran itu kan tidak berbatasan dengan Israel. Diselai oleh negara Irak, oleh Suriah, sebagian oleh Libanon, dan kemudian oleh Jordan. Karena itu Iran sebetulnya tidak bisa dan tidak mungkin berperang langsung dengan Israel
tanpa melalui keempat negara tersebut. Iya, betul. Dan salah satu negara yang paling berada di bawah pengaruh Iran itu adalah Lebanon, setidak-tidaknya melalui yang namanya kelompok perlawanan yang namanya Hizbullah tersebut. Nah, kalau dari fakta seperti itu, Pak Hajri, Anda melihatnya dari perspektif Iran, fungsi Lebanon ini hanya sekedar garis depan atau sebenarnya aset strategis untuk bahan negosiasi dengan pihak Barat? Yang pertama, lebih sebagai yang berada di garis depan, tetapi akhirnya dalam perundingan perdamaian atau dalam berbagai pembicaraan, akhirnya Lebanon menjadi yang paling penting dibandingkan dengan misalnya Suriah. Apalagi ketika Suriah sudah jatuh dari tangan Bashar Assad yang juga merupakan proksinya Iran, maka praktis tinggal Lebanon. Apalagi Irak itu juga tidak bisa sepenuhnya menjadi proksinya Iran. Iya. Oleh karena perlu diketahui pangkalan militer Amerika di Irak itu masih sangat besar. Dan bahkan Panglima Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani, itu berhasil dibunuh oleh Amerika dan Israel di Bandara Internasional Baghdad, di Bandara Internasional Irak. Dan itu bagi Iran saya rasa merupakan aib yang sangat besar, karena panglima andalannya itu dibunuh, ibaratnya dibunuh di Baghdad ketika keluar dari Bandara Internasional Baghdad, itu ibaratnya dibunuh di depan hidungnya sendiri. Karena sebetulnya Irak itu sebuah negara yang diperebutkan pengaruhnya oleh Amerika dan Iran. Amerika dia berpengaruh besar di Irak karena keberhasilannya melakukan invasi militer yang bahkan menjatuhkan Saddam Hussein. Iya. Dan Iran menjadi berpengaruh karena Irak itu menjadi negara Arab Syiah pertama. Selama ini belum pernah ada negara Syiah Arab yang baru, ya, betul-betul baru. Nah, Irak yang tadinya negara meskipun mayoritas Syiah tapi selalu dikuasai oleh Muslim Sunni, itu berhasil menjadi negara Arab Syiah yang sistemnya itu mirip sekali dengan sistem politik Iran dan juga mirip dengan sistem kepemimpinan Hizbullah di Lebanon. Karena itu jalur Iran, Irak, Suriah, Lebanon yang tadinya itu begitu solid, bahkan sedang dirancang sebuah pembangunan rel kereta api sepanjang 3.700 km yang menghubungkan Teheran ke Baghdad, kemudian ke Damaskus, dan kemudian masuk ke Lebanon. Dan itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh Israel karena pergeseran militer akan lebih leluasa dilakukan oleh Iran. Tetapi dengan perkembangan politik terakhir, jatuhnya Suriah, Presiden Bashar Assad, kemudian bisa dihancurkannya Hizbullah, setidak-tidaknya sampai ke infrastruktur level yang keempat, dan Irak yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Iran, maka kekuatan Iran itu semakin menurun. Dan itulah yang menjadi target utama dari Israel di belakangnya Amerika. Oleh karena dengan keberhasilan menghancurkan kekuatan penentang tersebut, maka Israel akan memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk membentuk kembali sebuah Timur Tengah baru.